lanjut kita belajar membuat CRM menggunakan Metaverse atau Model Driven Power Apps. Dan kali ini kita melanjutkan kemarin kita buat invoice, kita buat item-item di invoice dan bagaimana kita bisa mengakumulasi item-item tersebut. Sebelum itu, jangan lupa ada subscribe channel ini untuk Anda bisa dapatkan notifikasi ketika ada video baru di channel ini. Udah? Oke. Di video sebelumnya kita sudah belajar membuat modul simple invoice, tapi invoice-nya itu cuma subtotal, that's it. Nah, saya mau ya invoice itu berdasarkan item-item yang ada di dalam kita bisa isi sendiri. Item 1, item 2, nilainya berapa, kemudian ya quantity berapa, dan seterusnya. Dan nanti item itu akan terakumulasi nilainya berapa menjadi sebuah subtotal yang sudah terakumulasi. Gimana caranya? Kita coba. Kita mulai dengan kita buka invoice modul yang sebelum kita buat ya. Balikin dulu. Nah, di sini kita ke tabel invoice. Nah, saya mau buat dulu tabel. Di sini adalah invoice item. Oke. Kemudian kita kasih primary column number, tapi ini biasa invoice number nggak terlalu penting ya numbernya. Oke. Nah, save. Nah, sama seperti kemarin, ya. Yang kita pertama perlu lakukan, kita ke kolom, kita set invoice number-nya itu sifatnya dia read only. Oke. Invoice item. Oke. Oh, bukan invoice item, number, sorry. Number. Oke. Kita pilih dia adalah auto number. Nah, kita buat dia adalah 7 digit ya. Sheet value-nya kita kasih depan 8. Nah, ini. Kemudian kita buat dia nggak usah sortable. Nah, invoice item kita perlu dia setting dulu ya, advance, bukan advance. Properties. Nah, dia harus kita bisa dia quick leverage quick create item form if available. Kenapa? Supaya bisa muncul di kanan itu ya. Save. Nah, hal yang pertama saya akan lakukan adalah kita buat relationship terhadap invoice-nya. Oke, create column, new column. Nah, kita bikin relationship-nya, invoice-nya. Kita pilih dia adalah lookup ke table invoice. Oke. Oke. Selanjutnya kolom baru ya. Kita butuh dia barang, misalkan invoice ini kita lihat tadi contoh invoice itu ada jenis layanan atau nama barang gitu ya. Kita kasih nama description aja deh. Description. Kita biarin single line of text. Kemudian unit price. Nah, kita masukin di sini adalah currency. Kemudian quantity. Kita masukkan di sini number, whole number aja ya. Nah, sekarang yang penting itu adalah total satuan item ya. Dia kayak bagian kalau invoice itu bagian ini. Itu total. Nah, kita new column ya, subtotal. Nah, dari sini kita pilih tipenya adalah currency, tapi kita jangan pilih behavior simple, kita pilih behavior adalah calculated. Kita save and edit.
Nah, saya pengen value dari subtotal ini adalah kita kasih action. Di sini adalah quantity. Nah, ini dia nama kolomnya ya, quantity dikali unit. Nah, udah ada lagi unit price. Nah, kenapa dia CRE 9E something nih ya? Ini adalah nama internal yang tadi kalau kita advance muncul apa namanya? Ada nama internalnya gitu. Oke. Save. Nah, sekarang kita lihat nih. Oke. Nah, kita lihat misalkan kayak unit price. Unit price. Kalau kita advance, nah dia ada nama logical name atau schema name gitu ya. Atau di sini juga kelihatan name-nya apa. Dia nama internal dari data first table. Oke. Selanjutnya adalah bagaimana kita mengakumulasikan ya item-item di invoice supaya terakumulasi. Oke. Di sini kita ke invoice. Kita pilih kolom baru, new column, dan di sini kita kasih dia adalah DPP, subtotal DPP, subtotal dasar pengenaan pajak ya. Kalau tadi kan sebelumnya kita bikin subtotal yang entry sendiri ya. Ini kita subtotal DPP dan dia tipenya currency dan dia sifatnya mengakumulasi bukan melakukan kalkulator tapi roll up, mengakumulasi child-nya. Oke. Kita save and edit. Ingat bahwa tadi kita membuat relationship invoice dan invoice item. Oke. Kita perlu jadi pada saat roll up ini kita bisa melakukan kita perlu bikin relationship ya, atau kita perlu declare bahwa ini ada relationship ke tabel invoice item. Nah, ini dia ada invoice item. Nah, kita agregasinya adalah saya mau mensum kolom. Nah, subtotal, bukan unit price ya, subtotal. Save and close. Nah, dari sini kita ke invoice lagi, kita benerin formnya dulu. Main. Nah, subtotal biasa kita udah nggak pakai lagi. Di sini bisa kita hide aja lah ya. Nggak bisa dihapus, kita hide aja. Subtotal DPP. Oke, yang hide kita edit dulu deh. Bentar. Subtotalnya kita ubah dulu deh. Edit. Dia jadi optional. Ini kita nggak mau pakai ya si subtotal ini ya. Karena ini yang tadi. Ini kita dari sini kita delete. Oke, supaya dia nggak ada di tempat awal. Oke, kemudian sebentar, subtotal itu dia ada di itu nggak? Ada di business process flow nggak? Nggak ada ya, biarin. Oke, kita sudah masukin subtotal DPP. Nah, nggak seru kalau kita nggak masukin item-itemnya apa aja ya. Jadi kita masukkan sini, kita buat section baru. Oke, satu kolom section. Nah, kita kasih nama ini adalah items. Oke, kita masukkan sini adalah subgrid. Subgridnya ke tabel invoice item. Oke, kita biarkan di active invoice item. Nah, ini labelnya new SG something kita hide aja dulu deh. Oke. Oke, dari sini kita save and publish. Belum selesai ya. Kita lihat bahwa itemnya kok bentuknya cuma nomor dan created on. Kita balik dulu ke invoice item. Nah, kita ke view active invoice item. Nah, dia kenapa muncul label created on? Karena dia di view active item cuma ini doang. Oke, kita ganti created on nggak penting, kita remove.
kita kasih description, kemudian kita kasih dia di sini adalah quantity, kemudian unit price, kemudian subtotal di kanan. Oke, kita save and publish. Terakhir, habis ini kita bikin formnya. Oke, tungguin dulu save and publish, back. Nah, baru kita bikin formnya. Form. Nah, kita kan mau dia bukan sifatnya form satu line sendiri ya, tapi dia kayak di kanan gitu ya. Nah, kita new form, tapi kita pilih adalah quick create form. Oke, new invoice item. Nah, di sini kita masukkan description, oke. Kemudian unit price, kemudian quantity. Yang selanjutnya tadi yang number kan auto create ya. Jadi dia nggak usah masukin. Kemudian kita save and publish. Subtotal juga sifatnya calculated, kita nggak perlu masukin. Gitu ya. Oke, sekarang semua sudah berada di tempatnya dan semua sudah di save and publish. Selanjutnya kita refresh invoice. Kelihatan di sini invoice yang tadi kita buat ya. Apa namanya? Udah ada, view-nya udah berubah. Oke, kan kalau saya new invoice item. Oke, ternyata belum. Oke, kita biarin dulu. Oke. Nah, kita buat new. Oke. Build tuh kita tetap pakai PT Agen Ribut. PIC tadi siapa ya, Budi? Oke. Date kita pilih hari ini. Kemudian due date-nya kita pilih tanggal 30. Ya, 1 hari. Kesian. Kita pilih tanggal 12. Jangan tanggal 5. Tanggal 19. Oke. Nah, udah di tahap dia drafting. Oke. Tapi kita belum masukin subtotal. Nah, subtotalnya nggak bisa kita masukin manual. Yang perlu kita lakukan adalah kita ini invoice item. Oh, belum terbuat formnya. Sebentar, kita save and publish lagi. Oke, invoice item. Form setting. Oh, udah terset. Oke. Just in case misalkan dia kelempar ke halaman lainnya, kita ke main. Ya. Sama ownernya biar kita taruh atas. Ini juga kita kunci ya. Bukan lock, tapi yang ini, yang ini kita read only. Kita masukkan description. Kemudian juga kita masukin subtotal, jangan subtotal, tapi unit. Kita hapus dulu, kepencet. Kita masukin unit price. Kemudian quantity. Oke. Kemudian kita save and publish. Balik ke invoice kita refresh. Ini yang baru ya, invoice 01. Ingat tadi kita otomatis create number ya. Nah, saya new invoice item. Oke. Description-nya adalah misalkan Microsoft 365 Business Basic. Quantity 10, unit price-nya 1, 2, 3, 1 juta ya. Ya, save and close. Nah, masuk nih ya di itemnya. Kemudian kita tambah item lagi, new invoice item.
Description-nya misalkan itemnya adalah Microsoft 365 Business Premium. Ya 7, misalkan harganya 2 juta. Oke, second close. Nah, masuk ya. Nah, item yang ada, item sini kan memiliki subtotal, ya. Cuma dia memang tidak auto calculate on the fly, atau dia tidak auto calculate saat itu juga. Dia ada mekanisme tiap 12 jam atau 24 jam, dia akan refresh, ya. Tapi kalau kita mau expedite harus saat itu juga, kita klik di sini logo kalkulator, kemudian kita klik recalculate. Oke. Nah, kemudian kita next stage. Oke. Misalkan sudah buat kartu pajak dan misalkan sudah dibayarkan. Finish. Nah, gitu dia bagaimana kita bisa membuat kalkulasi item-item dari invoice. Oke, itu tadi bagaimana kita bisa membuat chart item dari invoice, atau kita juga bisa melakukan di modul yang lain di mana dia bisa punya relationship, one-to-end relationship, dan kita bisa mengkalkulate value yang ada di dalam chart item tersebut. Untuk sekarang itu dulu,